Halo Bunda dan Dulur semuanya, selamat datang di program Dapur Ala Gedabra. Dapur Ala Gedabra memberikan aneka resep dan tip yang dibutuhkan Bunda berserta buah hati tercinta yang disajikan dalam Ala Gedabra series. Untuk itu, buat yang baru kenalan, silakan klik tombol subscribe dulu ya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya. Hai, assalamualaikum Bunda dan Dulur semuanya, apa kabar? Semoga dimudahkan segala urusan kita dan yang penting sehat. Oh ya, dari pertanyaan para netizen itu Mak Ije kalau lagi masak suka banget sih menggunakan beraneka macam bumbu-bumbu dapur, apalagi yang termasuk golongan rhizoma atau akar-akaran seperti ini, kunyit, jahe, lengkuas dan lain-lain. Nah, ternyata di antara Bunda atau Dulur itu kadang ada yang masih belum tahu loh untuk membedakannya. Nah, karena ini ternyata kalau memang bermanfaat, kenapa tidak? Mak Iji akan share untuk mengetahui perbedaan aneka bumbu-bumbu yang selama ini Mak Iji gunakan. Dan siapa tahu juga nanti ternyata bermanfaat tidak hanya untuk Bunda, tapi untuk Dulur, para kaula muda dan semua bapak-bapak yang akan membantu belanja untuk para istrinya bumbu dapur khususnya dari rhizoma atau akar-akaran. Ini dia hal utama yang membedakan masakan Nusantara Indonesia dengan masakan-masakan negara lainnya adalah kekayaan yang dimiliki bumi pertiwi ini dengan beraneka ragam bumbu-bumbu yang dimilikinya. Sehingga masakan yang berkuah seperti soto, kare, rendang, dan sebagainya atau masakan kering lainnya seperti kering tempe, serta aneka tumis dan aneka macam sambal di seluruh Nusantara menjadi begitu spesial. Adapun masakan Indonesia dikenal memiliki 3 bumbu dasar yang terdiri dari bumbu dasar merah, bumbu dasar putih, dan bumbu dasar kuning. Bumbu dasar merah terdiri dari bawang merah, bawang putih, serta ciri warnanya yaitu dari cabai merah dan cabai rawit. Biasanya digunakan seperti untuk pepes dan aneka macam sambal lainnya. Adapun bumbu dasar putih terdiri dari bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan kemiri yang dihaluskan. Misalnya untuk masakan bacem dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga yaitu bumbu dasar kuning inilah yang membutuhkan perpaduan antara bumbu dasar putih ditambah dengan kunyit sebagai warna kuningnya. Bumbu dasar kuning bisa dikembangkan menjadi berbagai macam masakan dengan menambahkan rempah-rempah lainnya seperti lengkuas, jahe, dan lain-lainnya. Tidak hanya menambahkan rempah-rempah seperti akar-akar atau rhizoma ini, tetapi bisa menambahkan dengan beraneka rempah lainnya seperti cengkeh dan lain-lain untuk menghasilkan masakan Nusantara seperti rawon, soto, sayur lodeh, serta lain-lainnya yang memiliki perpaduan aneka cita rasa bumbu Nusantara. Untuk itu, sebelumnya kita kenali yuk nama-nama bumbu yang dimaksud. Nah, berikut ini adalah wajahnya, seperti kita ada lengkuas dengan kemudian ada jahe merah. Ada pula yang tengah itu yang berwarna kuning adalah kunyit, serta ini yang kecil ini adalah kencur ya Bunda, ini kencur. Kemudian ada lagi yang mirip kencur yaitu kunci ya. Kemudian ada jahe putih, serta ada nanti yaitu jahe emprit. Bagaimana membedakannya? Kita simak satu persatu yuk. Yang pertama adalah kunyit. Kunyit ini salah satu tanaman yang memiliki banyak khasiat, bahkan biasanya dikenal dibuat untuk jamu, seperti kunyit asam. Sedangkan jika digunakan untuk masakan, dia digunakan sebagai bahan utama bumbu kuning dan digunakan sebagai pewarna seperti untuk masakan nasi kuning. Pada bumbu ikan dan daging, kunyit akan menghilangkan bau anyir.
Kulitnya yang halus dan jika dibelah dia akan kelihatan serat-seratnya. Dia memiliki rasa dan aroma yang khas yaitu dengan pedas. Ini disebut dengan jahe. Jahe banyak berfungsi pada masakan yaitu untuk menggugah selera dan biasanya digunakan untuk minuman supaya menghangatkan tubuh. Dalam masakan, jahe dimanfaatkan sebagai penyedap dengan aroma khasnya yang sedikit pedas. Jahe sendiri ada dua macam yaitu jahe merah dan jahe putih seperti dalam gambar ini. Dewasa ini jahe juga sudah dibuat dengan bentuk serbuk sehingga jahe dengan serbuk ini biasanya digunakan pada menu-menu makanan serta untuk aneka kue dan permen rasa jahe. Setelah kita mengetahui jahe putih, maka kita juga harus mengetahui jahe merah. Fungsinya hampir sama dengan jahe putih, bentuk teksturnya juga sama. Kebetulan ini contohnya Mak Ice sudah agak kering ya Bunda, sehingga kesannya ini hitam banget. Tapi kalau masih segar itu ya kemerah-merahan ya. Isinya hampir sama dengan jahe putih, hanya memang warnanya agak lebih gelap. Tapi kalau dilihat dari kulitnya ya itulah ciri khas utama atau yang membedakannya. Jahe merah memang jarang digunakan untuk masakan, lebih banyak digunakan untuk minuman. Nah, yang di sebelah kiri tangan Mak Ice itu jahe putih untuk membandingkannya dengan jahe merah yang lebih gelap kulitnya, namun serat di dalamnya sama dan isinya lebih kuning dibandingkan dengan jahe putih. Satu lagi dari dunia perjahean Bunda yaitu jahe emprit. Sekilas warna kulitnya ya sama dengan jahe putih, hanya yang membedakannya hanyalah ukurannya. Jahe emprit ini lebih kecil, kulitnya lebih padat dan biasanya bentuk akarnya itu lebih banyak ya. Kemudian di dalamnya isinya itu biasanya agak keabu-abuan kalau dikupas. Fungsinya sama dengan jahe putih yang di sebelah kiri Mak Ice itu, hanya rasa pedasnya lebih besar jahe putih biasa dibandingkan dengan jahe emprit ini. Untuk itu jika untuk masakan, masyarakat Indonesia lebih memilih jahe putih dan jahe emprit ini digunakan lebih banyak pada minuman karena manfaatnya dalam menghangatkan tubuh dan baik untuk metabolisme tubuh kita. Hingga para perempuan yang lagi diet konon minum jahe-jahe ini sangat cocok loh Bunda dan Dulur semuanya. Itu isinya bisa ditampakkannya adalah lebih abu-abuan dan seratnya tidak sebanyak yang jahe putih tadi. Nah, kalau dua bumbu ini sekilas sangat mirip yaitu temu kunci. Ini yang Mak Ice pegang ini adalah temu kunci. Bentuknya dia lebih padat. Kemudian kalau kita lihat kalau sudah terkupas warnanya lebih kuning dibandingkan dengan sampingnya. Ada yang bisa nebak kira-kira itu apa? Ya, itu adalah kencur Bunda. Nah, ini adalah temu kunci. Dilihat seperti akar tunggang yang memiliki cabang di sampingnya. Kulitnya berwarna coklat dan dalamnya berwarna kuning. Manfaat kunci ini sedap sehingga banyak dipadu dengan kencur untuk pembuatan sayur bening. Sedangkan bedanya dengan kencur yaitu warnanya di dalamnya lebih pucat, memiliki aroma yang sedikit lebih tajam, segar, pedas dan pahit. Kulitnya juga lebih bening dan lebih gampang dikupas. Jika temu kunci banyak digunakan berbarengan dengan kencur untuk sayur bening, maka kencur sendiri banyak digunakan sendirian, artinya tanpa harus tambahan kunci. Misalnya dalam sayur bening, kemudian dalam pembuatan pecel, dan beberapa sambal. Nah, yang terakhir ini adalah lengkuas atau orang nyebutnya
Laos memiliki kulit yang lebih gelap serta teksturnya lebih kuat daripada jahe. Kalau kita bandingkan seperti ini ya, Bunda bisa melihatnya warna kulitnya lebih gelap dan ruas-ruas kulitnya juga terasa lebih kasar. Kalau dipatahkan dengan tangan seperti ini biasanya juga lebih sulit dibandingkan dengan jahe tadi. Coba kita lihat isinya. Nah, isinya juga lebih padat, aromanya sangat sedap sehingga lengkuas biasanya digunakan sebagai penyedap alami dan jika dicampurkan dengan bumbu yang lainnya seperti dalam masakan kare dan menu-menu yang bersantan yang lainnya atau tumis-tumisan, lengkuas berperan sangat penting. Untuk itu biasanya Mak Ije menggunakan lengkuas ini 2 kali lipat dibandingkan dengan rempah-rempah yang lainnya, baik itu dihaluskan maupun dikeprak. Nah, mulai sekarang Bunda dan Telur semuanya tidak perlu bingung lagi ya untuk membedakan aneka bumbu rempah yang dari akar-akaran ini. Coba tebak kira-kira kalau sudah Mak Ija campur jadi satu seperti ini, Bunda masih bisa membedakannya. Nah, Bunda dan Telur semuanya, coba kita ulangi sekali lagi ya Bunda. Tebak nama-nama daripada bumbu ini. Yang tengah apa namanya? Iya, yang kuning adalah kunyit. Yang ini, yang dengan kulit yang agak gelap, laos, betul. Nah, yang merah agak kehitam-hitaman itu adalah jahe merah. Oke, kita bergeser ke sebelah kanan. Ini apa Bunda? Yang lebih kecil daripada jahe putih, jahe emprit, dan itu iya aroma yang khas kencur. Nah, baca juga salah. Kalau temannya kencur tadi adalah kunci, temu kunci ya Bunda, dan terakhir adalah jahe putih. Iya, Bunda sudah berhasil mengetahui nama-namanya. Semoga bermanfaat ya Bunda. Bisa mengenali kencur, kunyit, laos, jahe merah, temu kunci, jahe putih, kencur, dan si jahe emprit itu sendiri. Semoga bermanfaat karena selalu ada tip dan resep dari Dapur Ala Gedabra. Bersama Ala Gedabra Series, melakukan sesuatu dengan mudah, semua pasti bisa. Bersama Mak Ije. Dah.